silakan duduk. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Ya. Ini Putri hadir atau tidak? Ada tidak? Nah, ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita itu apa? Oke, Fiori. Buku dan berpoin. Bawa buku dengan berpoin di sekolah. Jadi kita kalau datang sekolah harus bawa apa? Buku dengan berpoin untuk apa? Apa lagi? Catherine, apa lagi? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu, berarti harus disiplin waktu. Siapa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan di dalam kelas. Itu salah sampah toh? Mungkin hanya itu saja. Nah, anak-anak, hari ini coding dan kecerdasan artifisial. Oke, nah sebelum kita memulai belajar kita tentang coding, lebih tepatnya tentang materi berpikir komputasional. Nah, kita menyanyi dulu Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita semua berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, dari situ baca dulu. Berpikir komputasional adalah metode berpikir yang tidak membutuhkan komputer. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti memasak, membuat daftar tugas, hingga memecahkan soal matematika. Oke, kita tepuk salut untuk Jersi dulu. Tepuk salut. Komputasional itu mengambil 3 tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, ada yang bisa membaca? Fiori. Melalui pengamatan video dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu melalui pengamatan video dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi, sebentar Ibu akan menjelaskan tentang konsep-konsep dari berpikir komputasional. Nah, itu yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, siapa yang bisa membantu baca? Putri. Peserta didik dapat menyebutkan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan cara berpikir komputasional. Oke, tepuk ini. Salut untuk Putri dengan Fiori. Dari Bang. Nah, tepuk salut Putri Fiori. Tepuk salut. Oke, itu adalah tujuan pelajaran yang kedua. Yang ketiga, siapa yang mau membantu membaca? Oh, Chelsea, oke. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi sebentar kita ada membagi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian dan kalian akan menyelesaikan apa? Ini ada masalah kan? Ya. Dari masalah-masalah itu kita bisa berpikir komputasional. Nah, di sini Ibu ada video Kalian silakan simak video ini dan mencatat hal-hal penting yang dalam video yang nanti akan Ibu tanyakan kembali. Bisa atau tidak? Bisa. Oke.
sini dia bilang apa? Berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang dibutuhkan untuk memformulasikan masalah serta solusinya. Jadi ada masalah terus ada solusi. Solusi atau penyelesaiannya, di mana solusi tersebut menjadi agen untuk memproses informasi efektif guna menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada lagi komputer ini ada beberapa pikiran yang disampaikan di sini. Computational thinking atau berpikir komputasional. Di sini adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Nah, cara mengimplementasi atau cara mempraktekannya di sini bilang dengan cara memahami masalah, mengumpulkan data, lalu mulai dengan mencari solusi sesuai dengan masalah. Jadi setelah kita melakukan, kita mencari solusi. Itu seperti yang tadi yang pertama itu ada masalah dan ada solusi. Bisa baca itu di video itu. Nah, ini ada tahapannya. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ini penguraian atau memecah masalah yang besar ke komponen-komponen terkecil dari masalah tersebut. Jadi ada masalah yang sangat besar, terus kita uraikan secara apa? Kecil kok. Kita bagi menjadi komponen atau kelompok-kelompok kecil. Tulis yang ini saja, ada dekomposisi, ada pengenalan pola. Nah, pengenalan pola menentukan pola komponen terkecil masalah tersebut. Jadi setelah dari masalah itu kita tentukan lagi ya. Nah, yang ketiga ada abstraksi atau abstrak. Proses memilah atau menyaring informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Jadi contohnya kita mau makan, kerjakan dalam waktu. Konsentrasi. Kalian siap? Kita mulai ya. Cari tempat yang aman dan nyaman supaya bisa lompat. Jangan terlalu belakang, terlalu di kamera. Oke, kita mulai ya. Lompat ke depan. Lompat ke depan. Lompat ke belakang. Jadi semua benar. Lompat ke belakang. Oke, Nora Puji salah. Siapa lagi? Kita mau ini. Satu orang yang salah. Oke, kita ulang sekali lagi. Lompat ke depan. Ada yang salah? Tidak. Mundur ya. Lompat ke depan. Kamu kita datang satu orang lagi. Lompat ke. Tadi teman-teman kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kevin. Perkenalkan, nama saya Olivia. Jadwal menu makanan sehat. Kami mempresentasikan tentang jadwal menu makanan sehat. Senin, sayur brokoli dan ramen nasi alpukat. Selasa, nasi sayur stroberi. Rabu, nasi mie sayur pisang. Kamis, nasi sayur brokoli alpukat. Jumat, nasi tempe tahu ambur. Sabtu, nasi telur sayur. Minggu, nasi sayur apel. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2
dapat dari kelompok berapa? Kelompok dua. Oke, silakan dulu kelompok dua. Sekarang ini kelompok berapa? Benda untuk makan, belajar, berdoa, bersikeras mata. Makan menggunakan piring, gelas, sendok, garpu, sapu. Kami tentang langkah-langkah membuat nasi goreng yang enak. Nasi goreng, ini mereka bilang buat nasi goreng yang enak ini. 1. Siapkan bahan-bahan. Tacu, minyak goreng, sugar, telur, nasi yang sudah matang, kecap, bumbu-bumbu, sayur-sayuran. 2. Tumbuk bumbu-bumbu hingga halus. 3. Siapkan tacu bumbu yang sudah dihaluskan. 4. Masukkan minyak ke dalam tacu. Tunggu sampai panas. 5. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam dan tuang telur dan Go. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada atau tidak? Ada. Kelompok ini apa mau bertanya? Kan tadi Jersi tanya di mereka tuh. Jadi sekarang mereka mau tanya balas. Jersi kok Jersi. Kelompok 4 silakan. Apakah kita goreng nasi tidak sesuai urutan list? Oh, dia bilang begini, apakah kita mau masak nasi goreng ini kalau tidak serutan bisa kan? Presentasikan hasil diskusi kami. Tugas kami tentang jadwal harian. Jam 4 Membutuhkan komputer. Jadi kalian berpikir tidak perlu membutuhkan apa? komputer. Pokoknya kalian bangun pagi kamu butuh komputer. Bukan komputer sama buat apa? Iya. Jadi itu kita berpikir Jelaskan arti dari algoritma. algoritma. Oh, jadi tanya bilang apa itu algoritma? Teman-teman dan gugur marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari jam pelajaran kami hingga akhir dengan baik. Dan sekarang kami akan keluar dan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus.